Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Ini ayat 40 lagi ya, Ibu. Ya, ayat 40 tapi belum sampai ya. Karena ada halangan malam enggak ada bertemu kacamata apa ya mengetik. Nah, sekarang kita baca dulu. Ayat 40 coba dilihat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Apa sambungannya? Wa'aufu. Wa'aufu bi'ahdikum wa iyaya farhabuni. Iya kan? Rabuni. Ayat 40. Aku kalau saya singgung 40 kau lah ya apa? Sedangkan umurlah masuk 68 kau masih tekor. Ketek lah hafalan awak. Apa? Coba diulang kembali. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati. Ya bani Israil. Ini sebenarnya enggak pakai pain ya. Tidak ya. Ya, Pak. Ikofa fazkuru ni'matia. Enggak ya. Enggak dari sini kan. Ya bani Israil azkuru langsung ya. Iya, guru ya. Enggak pakai pa kan? Enggak. Itu dia enggak nampak malam tuh. Ini dulu ya. Jadi sudah 39 ayat kita baca surat Al-Baqarah, 39 ayat itu sudah tergambar dulu ada 3 kelompok. Kelompok pertama beriman, orang yang bagus yang tidak banyak cerita, lah yakin percaya karena Rasul menyampaikan. Kelompok kedua disampaikan ada kelompok kafaru. Kelompok ketiga ada yang pandai menyesuaikan diri saja dia. Wa minan nasi mayaqulu. Sampai dimulailah kisah nenek moyang kita Adam dan Hawa dengan di mana asal usul kedengkian iblis. Baru yang kedua ya Bani Israil. Gitu kan. Lain bisa katakan itu ya. Jadi sudah dikisahkan nenek moyang kita, maka diingatkan supaya kita jangan supaya jangan pula tergoda. Kalaupun tergoda, misalnya ada kesempatan minta ampun sebelum meninggal dunia. Terus baru ini ya Bani Israil. Ya Bani Israil ini mewakili ini. Di dalam Al-Quran itu Bani itu Bani Adam, Bani Israel. Ada lagi baninya enggak? Lain ada tekanan baninya lain. Alun lain. Sabananya mungkin ada, cuma halus. Ya. Makanya Bani Adam ada. Itu Bani Adam. Terus Bani Israel. Terus apa lagi? Bani Yakub.
Ya Bani Ya'qub kan sama Bani Israel itu. Ya, kita mulai dulu. Di sini ada ya Bani Israila. Dalam Al-Quran barisnya Israila ya. Ya. Israeli, Israila, Israilu. Israila. Ah, Ya, jadi ya Israila. Bani Israila. Ya Bani Israila. Kalau ingat nggak pelajaran kita dulu di bahasa, kalau ya ini artinya memang wahai. Tapi ini kalau menurut bahasa kan kata seru. Kata seru. Ya, harfu nida, harfu huruf nida panggilan seru. Nah, berarti ada yang diseru. Kalau ada huruf yang diseru, kalau ada huruf seru berarti ada yang diseru. Yang diseru di belakangnya ini berapa kata? 2. Bani Nah, Israel. ingat ya Bani dengan Israel. Nah, masih ingatkah pelajaran? Nah, kan begitu. Masih ingatkah pelajaran bahwa kalau kata seru itu yang diserunya itu ada 2 kadang-kadang, tapi kata benda ya, nggak ada kata kerja, kata benda semua. Misalnya Rasulun dengan Allah, jadi Rasulullah atau Abdullah. Nah, kalau ini Bani, yang keduanya Israel. Nah, masih ingatkah pelajaran? Berarti yang 2 kata itu umumnya mudhaf sama si mudhafun ilaih atau diterangkan sama menerangkan. Nah, bagaimanakah yang si mudhaf barisnya dan bagaimana pula baris si mudhafun ilaih? Kalau mudhafun ilaih itu barisnya la maklum tuh. Coba berpacu awak. Kalau mudhafun ilaih itu barisnya kemana? Baris akhir kata. Ke bawah. Nah, ke bawah. Nggak ada kata, pokoknya ke bawah. Ya. Nah, cuma nanti ada ganti baris bawah itu ke atas. Nah, itu yang belum kita pelajari, namanya ismul lazi la yansarif. Ya. Ismul lazi la yansarif. Isim la tidak yansarif, mungkin bertanwin. Tahu bagaimana itu nanti ya. Lah siso belakangan salah besok ya. Ya Bani Israila. Nah sekarang kalau Bani ini tetap ini dibina begini Bani. Munada. Bani. Berarti dia munada, cuma mestinya barisnya di atas ya Baniya. Munada mansub ya. Ya kalau yang munada mansub, kalau itu yang tadi saya sebutkan, kalau yang diserunya itu 2 kata si mudhafun ilaih, maka dia mansub. Ya kalau duo ya seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah misalnya, Rasulullahi itu, kalau Rasulullah kan wajib ke bawah barisnya itu. Cuma Rasulu tergantung mau jadi apa dia. Misalnya dia jadi khabar, kita mengatakan begini, haza Rasulullahi ya. Nah, itu betul tuh. Tapi kalau dia nanti Rasulullahi itu mau dipanggil dia, mau diseru pakai nida, bagaimana membacanya tuh? Rasulullah menjadi Rasulullah. Ya, Rasulullah. Itu dia. Jadi ya Rasulullahi. Itu. Misalnya kalau Abdullah kan 2 kata itu, Abdullahi. Mau memanggilnya, bagaimana manggilnya? Ya Abdullah. Ya Abdullahi. Itu maka kalau orang nanti ya Rasulullah, ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab ya? Tanya kawan. Kalau mengecek ya Rasulullah, ada orang bertanya ya Rasulullah, ikut bahasa Indonesia kok bahasa Arab Pak? Oh bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nambatunya ya Rasulullah. Ya Pak Edi, Pak Bet. Iya, Pak. Kan ada orang mengecek kadang-kadang begitu. Pernah dulu sahabat mengatakannya, wahai
Kalau wahai Rasulullah, nggak ada. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau ya Rasulullah, nah itulah. Itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Aku bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab, ya Rasulullah. Nah. Lai paham. Ibu Baik, Didi lai paham tuh ya. Nah, ya. Jadi kalau orang mengecapan ya Rasulullah, mungkinlah bahasa Indonesia ya mungkin tuh. Rasulullah. Nah, kalau pakai ya-nyo, maka dipakai ya Rasulullah. Tiba di Bani Israel itu betul pula. Sebenarnya ya Baniu, betul. Ya Baniu Israeli begitu sebenarnya. Tapi karena Bani ini tetap seperti itu, Israel itu ganti baris ke bawahnya ke atas karena dia ismul lazil ansharif. Jadi ya Bani Israila. Gitu. Itu cerita tentang yanida. Tapi kalau yanida itu misalnya dia sendiri saja, itu baris depan dipakai. Misalnya ya Ahmadu, ya Ustazu, ya Rasulu, gitu ya. Kalau satu, lah kita simpan di kepala lah ya. Ya, Bani jamak mudzakkar salim ya kan, Pak? Enggak, Ya, maksud baninya itu jamak mudzakkar salim ya, Pak? enggak muzakkar. Iko kan lah dua, iko nan cie lu. Ya Ahmadu. Pindah nan cie lah. Misalnya kan Rasulu. Enggak ada Allah di belakang. Kalau pakai ya kita ya Rasulu. Jangan ya Rasulah. Tapi ada pula nanti baris di atas dia. Lewat pelajaran tuh ya Rasulan. Tapi ada pula nanti kalau dia yang dipanggil itu pakai alif lam, maka misalnya al ustazu. Kalau memanggilnya pakai ya bagaimana? Ya Ustazah. Lupa ya. Pakai ayyuha. Oh iya. Ya Ya ayyuhal ayyuhal ustazu. Itu makanya allazina amanu itu allazina kan pakai alif lam. Maka memanggilnya ya ayyuhallazina. Tapi kalau tidak pakai alif lam dia misalnya yang dipanggil Ahmad, ya Ahmadu. Tapi kalau yang dipanggil Abdullah, ya Abdallahi. Lalu lewat makanya sebenarnya awak mengaji bahasa itu agak kancang maksudnya. Kalau teori pendidikan kan lama. Kalau di kelas ikut kursus ya tentu kancang-kancang. Jadi itu bisa diulang-ulang balik ya. Aiko kaji awak tentang ya Bani Israel. Jadi Bani ya dia kan dua kata. Cuma kata Pak Edi tadi, itulah kalau dia baris kalau tunggal memang baris di atas, tandanya baris di atas. Tapi kalau dua, nanti nunnya itu dihilangkan kalau dia mau disandarkan ke Israel ini. Jadi itu makanya Bani itu sudah bentuk banyak sebenarnya Banina ya anak-anak. Jadi hilangkan nunnya. Jadi Bani baru Israel ganti baris ke bawah ke atas. Jadi itu makanya disebut ya Bani Israel. Tapi sesudah diceritakan nenek moyang kita, Adam sama Hawa dan Iblis, dan disuruh turun ke tempat kita ini, terus baru dikasih satu contoh mengenai Bani Israel. Kan jauh tuh. Antara Adam dengan Bani Israel kan jauh. Bani Israel ini kan anak Yakub, di belakang sudah disebutkan. Panjang itu kalau Adam. Jadi antara atau sebelum ke dari Adam sampai kepada Bani Israel, sebelum ke Bani Israel nggak ada panggilan. Siapa kira-kira bisa
menerka-nerka saja dulu pelajaran ini. Kenapa Bani Israel nomor setelah Bani Adam itu ada berjarak? Kenapa ditampilkan kok tidak Bani yang lain-lain gitu ya? Secara ayo ibu-ibu ulak karang. Karena jaraknya jauh tadi pada Iya, kenapa? Kenapa ini baru ada? Kita kembali kepada pangkal di surat Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Wa ma unzila min qablika itu apa itu? Wa ma unzila, ma unzila min qablika. Dan apa-apa yang telah diturunkan kepada engkau sebelumnya. Iya, sebelum engkau, apa itu? Taurat, Zabur, Injil. Itu dia. Jadi begitu diturunkan Taurat, sebenarnya orang yang memegang Taurat ini harus dulu setia dan jujur. Ya, jadi Taurat, Zabur, Injil, jujur. Itu makanya datang Quran karena sudah dibelok-belokkan sebagian. Kan mengaji Quran kunyo sebenarnya kalau dihayati ayat-ayat sebelumnya lalu diagihnya kode itu. Itu makanya kenapa ada allazina yu'minuna bima unzila ilaik? Itu kepada Nabi Muhammad Quran. Wa ma unzila min qablik. Jadi Quran, Taurat, Zabur, Injil. Cuma Taurat, Zabur, Injil bagaimana untuk mengukur apanya isinya lagi? Itu maka ada Al-Quran. Karena ada penyimpangan di ayat ini ada. Terus jadi itu makanya ada di Bani Israel karena ini orang ini menjadi suhu, menjadi penerima kitab. Di sini ya Bani Israel ini wahai anak-anak Israel. Israel itu artinya sebenarnya orang yang pindah berjalan, ya berjalan malam. Isra. Nah di sini ada Pak Nawawi membuat ai. Nah ini ai tafsir namanya ya. Ai maksud Bani Israel ini, maksud Bani Israel ini, kata beliau, sama ini. Sama ikonnya. Coba kira kita baca sampai sikuah. Baca huruf nida ko, iko, nan diseru, iko, Apa kira-kira, bagaimana bacanya itu? Pas. Auladi Yakubah. Hendak mulai dari sini membacanya, ya pula. Ya aulad. Aulada Yaqubi. Ya auladi. Apa? Yakubah. Aulada Yaqubi. Ya, ini dia yang mau dibaca. Berarti sama. Jadi beliau itu makanya di tafsirnya itu kadang-kadang menjelaskan arti saja. Jadi ya tetap huruf nida. Maka ini antara aulad dengan Yakub. Jadi kalau Yakub, aulad dulu, aulad. Aulad, ya aulad kata benda, tunggu dulu, kata benda atau kata kerja, tadi sudah diingatkan huruf nida. Kata benda, kata kerja atau huruf? Benda. Aulad ya, ini memperkaya bahasa kita. Ditelisik, ini. Warna dikasih warna-warna aulad. Aulad kata benda ya. Kalau sudah kata benda bentuk satu atau tunggal, bentuk dua atau bentuk banyak. Banyak. Jamak. Jamak taksir. Jamak ya, jamak. Jamak taksir. Kalau dia sudah jamak taksir, masih ingatkah undang-undang jamak taksir? Berubah
berubah dari Dari katakan ayat. asalnya. Dari asalnya. Ya, berubah dari bentuk tunggal. Ingat, berubah dari bentuk tunggalnya. Cara perubahan itu mungkin bertambah, mungkin berkurang. Nah, sekarang ini apa bentuk tunggalnya? Kalau ini jamak taksir. Waladun. Nah, kalau di aulad bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, bertambah. Nah, jamak taksir ini kalau manusia seperti ini berakal atau tidak berakal? Berakal. Itu cara kajinya. Bah kira-kira. Nah, baru kita sudah tahu kalau begini dia dua kata. Pertama Yakub, yang kedua Yakub. Jadi kalau anak-anak saja disebut, kalau waladun kan anak. Kalau dua anak laki-laki waladani. Kalau banyak anak laki-laki aulad. Nah, kalau misalnya anak-anak ini disebut anak-anak, nggak jelas artinya anak siapa ya. Dengan ada dibuat Yakub di belakang, itu mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih itu, ini yang mungkin kita ragu, apakah setiap nama orang ke atas barisnya. Nah, itu yang karena belum belajar Ismul Lajilan Sarif. Jadi kalau Muhammad ke bawah barisnya, tapi kalau Ahmad baru ke atas ganti baris bawah. Ya, ini masih ke bawah. Ya, jadi ya auladi Yaqubi. Ya, Auladi. ya. Auladi. Ya aulada. Ya aulad. aulada Yaqubi. Ya. Jadi sama artinya. Wahai anak-anak Yakub. Ya. Ya. Kalau Yakub, anak-anak Yakub berapa banyaknya? 12. 12. Ya, 12 ya. Itu dia. Jadi yang dipanggil ini, wahai anak-anak Yakub. Sama seperti ya Bani Israel. Jadi bukan orang Israel sekarang. Jadi bukan Israel sekarang itu ya. 12 anaknya. Terus itu maksud daripada ya Bani Israel, ya aulada Yakub, Yaqubi. Nah, sama ini. Itu ya yang beliau tulis berpuluh tahun yang lewat. Berapa itu tahunnya? 1800 berapa dia sekolah itu ke Mekah ya. Ya, jadi ya aulada Yaqubi. Ya. Nah, terus di sini kalimat baru. Coba diterka-terka bacanya saja. Ayo mulai ya Pak, sampai sini. Nah, wahaza. Ya, ini kalau nanti dilihat, ini pun sebenarnya kalau kita memperkaya, ini kan caranya memperkaya ini namanya. Memperkaya bahasa. Kalau ini kembali kita ke belakang dulu. Kalau aulad kan bentuk banyak dari walad. Waladun. Waladun anak laki-laki. Tapi kalau kata kerjanya apa ini? Ada enggak? Kalau berarti beranak atau melahirkan. Kalau waladun anak laki-laki. Kalau beranak, waladat kalau perempuan. Waladat. Ya, kan ada waladat ummuhu, melahirkan ibunya. Jadi fi'il madinya walada. Kalau di surat Al-Ikhlas itu karena lam yalid. Kalau lam yalid itu apa fi'ilnya itu? Kan fi'il madi, mati. Fi'il mudhari, lam yalid. Jadi fi'il madinya apa? Dia yalid. Jadi yalid itu walada, cuma dihilangkan karena
menjadi yaulidu. Jadi hilang waw. Yalid. Sampai ke sini kisi-kisinya, kisi-kisi. Awak melihat apa itu tulisan-tulisan tuh. Jadi kembang ya. Ini juga makanya ada maulud, ada maulid kan itu juga itu. Ada juga waladah bagi ibu yang sudah melahirkan. Terus ini pun begitu juga khatabah, khatabah, khatabah fil madinya nih. Khatabah itu arti menghardi atau berbicara berhadapan. Tapi nanti kalau masdarnya khatabah yaktubu khitab, khitab nih bacaannya. Jadi wahaza khitabun. Gitu caranya. Wahaza khitabun. Wahaza khitabun. Jadi kalau haza, kalau seperti ini kira-kira bagaimana ini fungsi kalimat ini? Haza, haza kan isim syarat. Wahaza khitabun. Berarti fungsi haza jadi apa? Kalimat. Mubtada. Karena ini pokok. Wawnya waw ibtida ini. Jadi setelah ada ayat ya Bani Israel sawa min ya aulada Ya'qub, maka artinya wahaza khitab. Ini adalah hardikan atau untuk memperingatkan atau dialog, gitu ya. Ini adalah hardi artinya bertatap muka langsung, bertatap muka langsung. Khitab itu artinya kan mengecek. Itu makanya khutbah. Khutbah itu kan bertatap muka, khatib. Itu orangnya. Jadi khutbah ma'a. Ingat ada ma'a. Masih ingatkah ma'a? Ma'a bentuk huruf apa ini? Bentuk apa ma'a? Zorof. Zorof. Ya, zorof. Jadi kalau ini zorof, di belakangnya ini apa barisnya? Kasrah. Ya kasrah. Coba baca bagaimana bacanya Pak, Bapak Ibu. Ma'a. Jamaati. Ma'a jamaati. Di belakang ini ada pula pakai alif lam. Berarti ini mudhafun ilaih. Enggak boleh jamaatin ini. Kan disambung sini. Coba sampai sini baca apa ini bacaannya? Ma'a. Yahudi. Ya betul. Jadi ma'a jama'atil Yahudi. Ma'a jama'atul Yahudi. Ya betul. Ma'a jama'atul ma'a jama'atil ya. Ma'a jama'atil Yahudi. Jadi kalau diulang dari atas membacanya, ya Bani Israila itu ayat. Ya aulada Ya'qubi. Sama itu berhenti. Wahaza khitab ma'a jama'atil Yahudi. Gitu ya. Jadi ini adalah khitab atau dialog langsung. Ma'a berarti ma'a bersama. Jamaah kelompok. Orang kelompok Yahudi. Apakah Yahudi yang mana? Allazina kanu bil Madinah. Allazina kanu bil Madinati. Sampai sini ya. Allazina kanu bil Madinati. Maksudnya kelompok orang-orang atau jamaah Yahudi yang ini mausul. Kelompok Yahudi baru ada anak kalimat yang ada mereka, yang ada mereka kelompok Yahudi itu di Madinah. Jadi kata ya Bani Israel. Makanya kalau ya Bani Israel itu Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Itu makanya ayat itu turun di Madinah.
Jadi siapa yang dihardi atau siapa yang dihadapi dengan hoi, ya kan begitu. Ya Bani Israel. Berarti kelompok Yahudi yang berdiam di Madinah. Jadi bukanlah berarti orang ke Mesir itu perginya. Kan itu kalau belajar tafsir, mengerti wak jadinya. Kalau dulu kan cik baca ya Bani Israel mah ya Israel kini ya lakin kemari pai kaji itu. Bani Israel. Ya, jadi di sini allazina kanu bil Madinah, baru min Lagi. min Auladi. ya min auladi Yaqubi alaihi ragu ya. Kalau alaihi ini kan jar majrur, huruf jar. Ya. Kalau dia huruf jar, ini dibaca salamu karena ini mubtadanya. Penekanannya makanya ditekankan alaihi. Jadi aturannya assalamu alaikum, kan begitu. Assalamu alaih atau assalamu ala Yaqub. Kini dibalikkan alaihi salam. Berarti penekanan ini. Kan AS, kalau awak kan pakai bahasa Indonesia AS. Sebenarnya kalau menurut bahasa mubtada khabar, dulu kan salam alaih. Kan begitu ya, salam alaih. Kini enggak, alaihi salam. Cuma orang diperdebatkan, adonan pakai AS, ada sallallahu alaihi wasallam. Enggak, itu kaji. Itu susunan bahasa saja itu. Jadi di sini alaihi salam. Coba kalau diartikan, wahai anak-anak Yakub. Sampai situ berhenti kita. Itu arti ya Bani Israel. Wahai anak-anak Yakub. Ini adalah dialog langsung atau khitab bersama kelompok orang Yahudi, yang mana mereka orang Yahudi itu di Madinah, yaitu dari anak-anak Yakub alaihissalam. Jadi sama-sama itu dengan anak Yakub, ya, dengan anak-anak Yakub. Tapi ini disampaikan fi ayyami, ini fi ya, fi ayyami, kan fi huruf jar. Terus apa sambungan? Fi ayyami Sayyidina Muhammad. Ini kan sudah fi ayyami Sayyidina Muhammadin. Muhammadin ini. Sallallahu. Ini fa'il dari sallallahu. Sallallahu alaihi. Ini sama ini. Alaihi salam. Sallallahu alaihi. Baru di sini wasallama. Ini wasallama ini fi'il madhi juga itu. Jadi kepanjangannya ini ya. Sallallahu. Kenapa barisnya Allahu dibaca? Kenapa il? Fa'il dari mana? Salah. Salah. Ya, fa'il dari salah. Betul, fa'il dari salah. Kemudian ini dibaca sama. Kalau ini salah, ini salama. Salama. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau dipanjangkan ini kan waw atap. Jadi sallallahu alaihi apa? Bisa enggak, Pak? Bisa. Sallallahu alaihi terus wasallamallahu. Ya begitu Ibu Sabrina ya. Sallallahu alaihi wasallamallahu alaihi ya. Ya. Jadi Ibu bisa baca nanti sallallahu alaihi wasallamallahu alaihi. Sama. Ya, cuma ini sudah dimaklumi. Nah, sekarang ini dulu
Kalau ini tadi kan fi pada ayam. Ayam kata benda kah, kata kerja atau huruf? Benda. Untuk Benda. memperkaya. Huruf kata benda ya. Benda. Kata benda, kalau sudah kata benda 1, 2, 3 atau banyak? Banyak. Banyak taksir, banyak muzakkar atau banyak muannas? Taksir. Taksir. Apa tunggalnya? Kalau perubahan. Yaum. Ya, boleh yauma, boleh yaumi, yaumu. Yaum 1 hari, kalau 2 hari? Yaumani. Yaumani. Kalau beberapa hari? Ayam. Ayam. Itu. Itu mah ayam. Kalau bulan Ramadan dibaca tuh ayam ma'dudat. Apa artinya itu? Beberapa hari yang berbilang. Ditentukan. Yang ditentukan, yang dibilang. Beberapa hari yang berbilang itu berapa? 29 atau 30? 29. Bisa 29, bisa 30. Aku ikut tuh panjang dan dihebohkan. Untuk 31. Ya. Kalau kurban itu nana dihebohkan. Wah, jangan bau pahat itu panjang dan dipersoalkan. Dan isinya lain mau baragi ikhlas salah tuh. Kali makan dagingnya kau indah, kau terserah. Pas sulit-sulit mana. Kece orang tebuirang kok itu aja repot. Nah, ini ya. Jadi sallallahu baru di sini di ayam pada hari-hari. Nah, itu maka ada khutbah ayam namanya. Tekan apa, Bet? Dulu di Sumatera Barat pun kini masih banyak. Ada khutbah ayam. Arab tadinya. Ya Arab sadun. Jadi maksudnya hari-hari latih Jumat itu saja. Itu mangko sebagian orang pakai khutbah ayam tuh malaki khutbah naik khatib hanya lagi ceramah sebantah. Bahasa awak bahasa Indonesia. Sudah lagi ceramah naik khutbah kan. Alhamdulillahnya sampai selesai bahasa Arab belum. Ya, Anda perlu perdebatkan. Boleh silahkan aja. Jadi di sini pada hari-hari Sayyidina penghulu kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, berarti pengertiannya di sini ayat ini ya Bani Israel sudah selalu biasa dibaca terhadap kelompok orang Yahudi bersama anak-anak Yakub yang ada di Madinah. Itu mangko ayam. Jadi semasa hidup Rasulullah itu dibaca. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Allah baca di surah Al-Baqarah itu barangkali ya Bani Israel. Alin ya. Coba cari kan awak dan kau pelajari 286 ayat wah. Jadi selain mengulang-ulang membaca, mulai awak mendalami lagi sabananya isi Baqarah. Bangku diagih mahkota ba'a mangku diagih kekuatan. Jadi anan dapat di sinan sebenarnya. Begitu. Tapi kalau bagi orang pemula tentu baca salah itulah pahalul. Itu nambah raun-raunan kama-kama apa berjalan. Jadi kalau aliranku modeko. Jadi ada ya maksudnya ada sifatnya membujuk, ada sifatnya lah ideal, ada sabar lah. Jadi itu makanya samonya. Lah terasa dia ambo pun maja aku betul kalau alamu maja. Adunan kalau di capean ndak ngartinya doh. Kalau di lambean pun kadang-kadang ndak diulang-ulang baru paham. Ya dimintanya sabar nama maja aku. Ya, tapi kan didesak deh orang mesti kurikulum mesti sampai tanggal sekian ya balai. Jadi si anan apa capek dapet siapa ndak itu selesai. Nah di sini pengertiannya itu coba diulang ya.
Ya Bani Israel. Jadi kalau mulai baca ayat Ya Bani Israel. Iko dulu kecek nan selalu diungkapkan waktu Nabi Muhammad hidup di Madinah. Iko mangko surah Madaniyah. Oh, jadi siapa? Iko anak-anak Yakub bersama orang-orang Yahudi yang ada di situ. Dibacalah sejarah. Bamang ko orang Yahudi ndak ada pai ke Makkah kok ke Madinah nan adonyo. Maka orang tu Exodus orang Yahudi ke Madinah dulu. Nggak, ke Makkah nggak ada dah. Orang Quraisy. Anda di Makkah tu nggak ada menarik diorang dulu sudah. Ada kehidupan. Ya, batu-batu. Madinah Jadi, subur. ya di Madinah kok subur. Jadi tidak sampai kini itu sekarang orangnya di tanah subur. Apa ya orang dah. Jadi itu orang-orang Yahudi itu baik sinan ladangnya banyak sinan di Madinah itu. Anan diharap orang-orang Yahudi ko sabananya inyo menjadi suhu. Itu mangko ado ayat ko beko telelah. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Terus wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabuni wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihada wa la takunu. Sebentar yo mengajinya kau baca usah baru tanya ma fiil ma fa'il ya. Itu di atas iko kan tertulis baru gua. Waduh, lah siap tuh ya. Awak bacakan ayat ya dangas dulu. Hearing lah kalau bahasa Inggris namanya. Didanga itu Listening. Iya. Maksudnya kan hearing itu kan kalau listening kan didanga kon hearingnya ujinya waktu guru mengecek tangkok dia wak. Makasih. Gitu. Iko kok berdebat sama guru bahasa Inggris lah gue ya. Jadi misalnya seperti kalau ambo bacakan ya Bani Israel, ya Bani Israila. Ambo tanya, lai paham tuh apa tuh? Oh paham, ada huruf nida, ada munada, ada mudhaf ilaih, ada. Itu. Jadi kalau bacaan sholat tuh itu loh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Seluruh bacaan tuh Rabbi firli. Lah paham awak tuh. Jadi mandang imam membaca ayat biarpun di Makkah biarpun di masjid di Indonesia itu lah paham awak. Itu makanya awak inginnya imamku membaca dia melagu tapi jaleh-jaleh, jangan bergelomok, baru paham kanan dibacanya. Ya, tapi itu bertingkek-tingkek ya, bertingkek-tingkek. Jadi apa di sini? Ai maksudnya wahai anak Yakub. Itu maksud dari ya Bani Israel. Berarti awak sinan. Oh, itu artinya. Jadi kalau ya Bani Israel maksudnya wahai anak-anak Yakub. Tapi anak-anak Yakub kok kan bersama dengan orang-orang Yahudi yang apa? Ada di Madinah. Yang ada di Madinah. Itu makanya ada ayat berikut kan ada itu kita ayat berikut nanti itu. Apa itu? Warka'u ma'ar raki'in apa? Ada ayatnya di belakang itu. Sujudlah kamu bersama orang sujud, rukuklah dan sujudlah bersama orang rukuk. Itu tuh bukan panggilan sama orang Islam tuh loh. Yahudi. Ya karena orang Yahudi kok dan sama-sama di Madinah tuh iyo nak nemu rukuk doh. Ndak namanya sujud. Nyo manggok-anggok kepala stek itu nyo. Beko datang ustaz dikejanya tuh. Ayo aku ada ayatnya rukuk lah bersama rukuk. Paling ke jamaah. Jadi kalau dibaca dia wak tafsir tapi ikolah ambo berusaha membanding maksudnya menambah wawasan awak tafsir-tafsir nan lain. Misalnya mengenai Bani Israel kojo, kok kan Nawawi kok Nawawi gayan. Nanti bagaimana pula tafsir misalnya
tafsir Maraghi, bagaimana tafsir Khazin, bagaimana tafsir Tabari. Jadi sebenarnya tidak ada apa itu, hanya menambah paham awak. Ya, jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini baru dimulai siko. Oh, ini artinya anak Yakub. Ini adalah khitab. Berarti khitab itu berhadapan langsung ya. Itu makanya mukhatab. Yang mukhatab dhamir sampai balik itu kan ada sampai balik dhamir mah. Ya. Namanan mukhatab sinan anta, antuma, antum. Kalau posisi anti, antuma, antunna. Kalau huwa humahum. Mutakallim. Itu ndak mukhatab namanya. Ndak lawan bicara. Ndak orang kedua. Kalau bahasa Inggris kan orang kedua. Kalau huwa, he, she berarti orang ketiga. Namanya ghaib. Ghaib atau kalau posisi ghaibah. Kalau saya, ana, dan nahnu, itu apa namanya? Namanya bukan, itu namanya orang pertama. Orang pertama itu orang yang bicara. Itu makanya mutakallim wahdah. Ana, kalau nahnu muta'allim bersama, mutakallim bersama, muta'allim ma'ghair. Jadi orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Sama bahasa punya. Jadi iko adalah khitab. Berarti lawan bicara bersama kelompok Yahudi yang ada mereka di Madinah. Ya, yaitu dari keturunan dari siapa dulu? Anak Yakub. Ya, keturunan anak Yakub dahulu. Tapi bicara ini ya Bani Israel ini adalah pada hari-hari atau semasa hidup penghulu kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadilah paham awak. Jadi ayat ini turun di Madinah, disampaikan kepada anak-anak Yakub yang masuk keturunan Yakub yang ada, tapi dia sudah bangsa Yahudi. Yahudi itu kan dari anak keturunan Yahuza juga itu. Yahuza. Ya. Nah, kalau Sallallahu Alaihi Wasallam dulu sudah saya sampaikan apa artinya sallallahu. Kalau kita mau bersalawat kan Allahumma sholli, itu fil amr dipakai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ini enggak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fil madi. Jadi telah memberi ampun. Ampun. Ini artinya telah memberi ampun Allah atasnya Muhammad dan telah memberi keselamatan. Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi ampun. Jadi kalau ada orang mengatakan sampai nanti semoga diampuni Allah Muhammad, salah jadi. Nyolah telah memberi ampun. Itu makanya ada orang mengatakan semoga selawat salam dicurahkan ke Nabi Muhammad. Tidak kurang capek itu. Jangan. Sebaiknya sebutkan sajalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memberi ampun. Ya, itu enggak. Semoga dicurahkan salam salawat kepada Nabi. Iku ialah kama mengaji ko bayi. Dia mencari, dia menambah bumbu, tapi kebanyakan bumbu sasek ini. Itu. Jadi enggak boleh ya. Kalau misalnya menerjemah hadis boleh, misalnya kan radhiyallahu anhu, itu bisa semoga reda Allah. Kalau ini enggak, mana buktinya bahwa Nabi Muhammad sudah diampuni? Ini dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada ya ayyuhallazina amanu, apa? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Disuruh bersalawat tuh. Salawatlah Allahumma sholli. Cuma mungkin pengertian salawat itu dari orang, ya Allah sholli, kasih ampunlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah diampuni kok. Cuma pengertiannya itu kan berarti aku mengikut Muhammad. Itu artinya sebenarnya. Kalau Nabi, ya kalau kita bersalawat kan berarti kalau mau kita bersalawat kan dia memang dikasih 10 kebaikan. Misalkan kita mengatakan Allahumma sholli, ke awak baca doa itu. Kan salawat itu tidak akan bisa
kan nggak bisa kita memberi apa kecuali Allah. Maka kita bermohon kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ya Allah salli ala Muhammad. Nah, maka sallallahu alaihi wasallam. Nah, semasa hidup Nabi Muhammad, inilah yang dipakai ya Bani Israel. Lalu disambung lagi apa isi daripada isi khitab. Ini. Isi khitab ini atau materi yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang berasal dari anak-anak Yakub dulu. Nah, ini dia. Uskuru. Nah, makanya disambung aja membacanya sebagian. Ya Bani Israilas. Nah, ini hamzahnya tidak hamzah apa ini namanya hamzah wasal. Jadi tidak dibaca tapi tertulis. Jadi bisa dibaca sama seperti Rabbih Firli. Rabbih Firli itu kan ighfir itu. Rabbih Firli warhamni. Ada alifnya itu. Ini pun begitu. Cara membacanya ya Bani Israilas. Ya Bani, tapi boleh juga ya Bani Israila uskuru. Bisa juga gitu. Nah itu nanti diperdebatkan bacanya dan didalami isinya. Tidak apa-apa. Itu nanti perlu didalami isi supaya bisa pasang. Nah, ikut cara membaca sana di apa. Dan ketujuh orang yo dalam misa cara membaca terus biarlah ndak ngerti ikut di akhirat tapi apa halo. Kan gitu. Aturannya enggak. Kalau orang mula-mula enggak apa-apa. Uskuru bentuk apa uskuru? Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar. Kalau ini fi'il amarnya, fi'il amar itu kan bentuknya ada 6. Kalau bentuk tunggalnya apa ini? Yang tunggal laki-laki. Uskur. Uskur. Fi'il madinya apa? Zakara. Zakara. Uskuru. Uskur. Coba buat tasrif fi'il amar 6. Coba uskur. Uskura. Uskuru. Uskuru. Kalau perempuan? Uskuri. Uskuri. Uskura. Uskurna. Uskurna. Betul. Uskurna. Ada nun perempuan. Jadi kalau begini inilah kitabnya waktu itu. Nah, kamu ingatilah, kamu sadarilah, kamu sebut-sebutlah, ada hadis itu. Kalau kita banyak menyebut-nyebut nikmat, berarti bersyukur. Ya, tahaddasu. Kalau bincang-bincang awak terhadap nikmat. Inilah isi ayatku sebenarnya. Sungguh pun kawe nan dibantu, ikan di laut nan diadang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, coba, kan ini disebutkan nih, uskuru nikmatia. Nikmati. Nikmati ini asal boleh dibaca nikmati, nikmatku. Karena ya ini ringan barisnya dikasih baris di atas. Nikmatia. Ini. Jadi uskuru nikmatia atau uskuru nikmati. Kata Allah, hai orang Bani Israel yang ada di Madinah, karena Nabi Muhammad kan pindah ke Madinah. Mestinya orang ini yang jadi suhu dulu, karena sudah ada Taurat, Zabur, Injil sama dia dari nenek moyangnya. Rupanya orang ini karena mungkin ya pengaruh keduniaan, atau mungkin perasaannya tergeser dari kedudukannya, maka dia nggak suka menerima Muhammad sebagian. Jadi kamu ingatilah nikmatku allati an'amtu. Ini amtu karena di sini nikmat aku. An'amtu alaikum. Yang sudah kuberikan kepada kamu. Ya, nikmat yang telah kuberikan kepada kamu. Asikonan awak luluh kaji ko Pak ibu-ibu. Sungguh pun kawek nan dibantu ikan di laut diadang. Coba la sekianu mu awak kuhala bagai-bagai awak hidup. Kan tak terhitung nikmat lah itu. Awak jangan terfokus ke orang Bani Israel ko ya.
ya sekadar pedomannya itu. Nan jadi fokus kaji kok. Awak kini syukur nikmat atau kufur nikmat sama-sama lah. Coba jawab kita jawab lo. Ala sepenuhnya syukur nikmat atau masih ada kufur nikmat? Masih ada kufur. Ada kufur nikmat. Itu. Makanya ndak pantas dah menangis awak sebenarnya. Maka keluarlah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa nangka di rusuhan lah ya, nangka di apaan lah. Tapi sungguh pun itu ambo kecaan, nanti rusuh ada juga ndak apa bet. Ya. Ya Allah. Yang dah itu Bu Sabrina. Kecuali Pak Tommy lah tanang-tanangnya. Ibu Didi, kawan-kawannya. Ibu Nini petangko nelpon ambo Ibu Didi. Rupanya dari Semarang. Dari Bekasi, Pak. Bekasi ya, dibawa dia anaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ikutan kaji ya. Jadi awak jangan terlalu fokus beko kurang Bani Israel kufur nikmat. Padahal awak bana dan kini. Jadi Quranku mangko jadi pedomannya itu. Iko sekete ceritonya seorang Bani Israel konyo. Dan isi tembaknya kawak. Jadi awak jangan terlalu kau orang tuh. Kalau orang tuh banyak kini begitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kini masih bisa melihat mata, masih bisa mendengar telinga, masih bisa berjalan, masih bisa ya walaupun lah sakit-sakit kaki macam-macam sebagian. Cobalah kanak-kanak mulai awak adu diciptakan di Allah dari rahim ibu awak. Ndak mesti awak apa lah itu. Untuk salah-salah ndak ada lain. Tapi Allah mengisian tidak ada salah. Jadi itu makanya Allah banyak nikmat awak mah. Jadi kalau kunci ambo Pak Bet banyak situ-situ alun tak sampainya lihat kan awak Bet. Disalik kawan-kawan lah itu iya sama. Makanya ambo sadar bana jadi apakah jadi sianu jadi ndak ada cemburu-cemburu loh kok samonya. Malah nan banyak ke situ kamari itu enggak sekete SPJ-nya tuh dong. Iya. Enggak banyak enggak sekete SPJ-nya tuh. Pernah jadi enggak sekete SPJ-nya tuh dong. Tapi itu mangko sebagian orang-orang siap mengaji kok malehnya jadi duduk panjang lo. Jadi kalau duduk panjang apa nang kerjaan. Jadi baca ronyo. Pailah ke situ kamari, pailah jadi kamari, tapi batua. Karena nikmat awak lah banyak. Cuma adu orang dan agak ekstrim. Ambo kan tak bakanda ado-adonya. Pokoknya lah ado yang ambonya. Itu mangko ado lo tokohnya. Dulu mau baca Abul Ma'ari mungkin agak tidak salah. Tancapkan di kuburan ambokonya bukan salahku, salah ayah ibuku kenapa ada ambo di bueknya. Kan betul ya sudah itu kan. Ambo nak lewat kandak dah aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu lah, jadi senggo-senggo kaji kita beko ke bawah panjang ambonya kok keterang aja ya. Iko ambo sambung beko kacamata lah basuh malam tadi upaya ngetiknya. Ikut tulisan dari Nawawi. Jadi awak bisa menangkap rupa Bani Israel itu memang di Makkah kelompok Yahudi. Dari Yakub. Cuma dibacalah Exodus sejarah baca tapi itu tanah subur. Orang kok pengaruh itu. Itu orang tuh kini ambolai. Ambolai tarik kambolai. Ambolai sekian umur ikolah lalui. Ada orang alun merasuk dalam hidupnya onde baloi di awakku. Ikulah kufur nikmat. Tapi lah dibaca ayat. Ya, Jadi kita Yakub tuh bukannya ke Mesir berjalan malamnya, Guru? Hah? Yakub tuh bukannya ke Mesir pindahannya. Kok ke Madinah? Iya dulu, udah kan dulu. Dulu.
Kini anak-anakku lah tiba di Madinah balik ya. Oh, betul. Okay. Kini membatuakan ailai tekannya kalian nenek moyang kalian saya suak. Bangko kalian tak terima ajaran Muhammad ko. Sejahteranya dulu baitua. Aku jadi sungguh pun ceritanya kawe nak dibantukan di lawi itu ceritanya. Jadi kalau awak cerita awak lai takana awak dari kandungan mandi awak lah itulah angok sampai kini masih ada. Itu ceritanya. Kalau awak fokus ke cerita orang tuh kesimpulannya kan lah tahu orang tuh kufur nikmat. Baru dibawa cerita awak ke diri awak. Itu mangko Al-Qur'an tuh jadi ube. Jadi tananglah awak menghadangi hidup awak seperti apa adanya. Jadi tukang tumbuk ban oto atau ban sepeda, sananglah jo karjonya itu. Menjadi kepala pejabat, sananglah. Tapi yo jadi orang elok sadonya. Gitu. Sarugo pun bisa, sarugo masing-masing. Nah, coba sampai an'amtu alaikum, kita baca ayatnya dulu. Coba. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Coba tukar kawak lain. Coba. Coba tukar. Ya Damani. Itu. Kenapa ya? Lah. Ya Damani, ya Ibu Didi, ya Albert, ya Pak Tommy, ya Pak Tommy, lain kan awak di Imam Bonjol tu. Terus Pak, lanjut Pak. Ya Pak Damani, ingatilah oleh engkau nikmat yang telah kuberikan kepada engkau. Oh gitu. Jadi ke Ibu Sabrina, ibu lain dalam bahagian buku beko kalau lah siap buku sebagai dalam bahagian atau jalan tapi kan draftnya. Seketik banaan. Bana teraso dia. Jadi sejarah hidup dan itu manfaat dan itu Anansari dan itu. Itu mudah-mudahan ya bisa awak bagi-bagi kalau siap buku tambah bagi bisa mengaji ke Padang tuh. Ya. Coba tulis apalah nasabana Ibu Sabrina lah maja, Pak Tommy lah bakarjo, Pak Bet lah karjo, Pak Edi lah karjo, Ibu Didi malah lah jadi bidan dulu. Coba kanak-kanak supaya barang ko jangan sio-sio, tubu ilallah taubatan nasuha wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku pemakaian ayat lego. Jadi awak nak mencari-cari orang Bani Israel tu lah Allah tu. Dan awak lah. Lah, mari berdoa. Allahumma Fakihna fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 286 ayat ya. Ada 6.000 dibaca mau deko. Bacalah tafsir deko mau banding-bandingkan go. Isinya itunya do majaya awak. Ya, majaya awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Ya, na'am. Ila liqa ma'as salamah. Aywa, ila liqa ma'as salamah.